kabar semuanya? Pasti sehat dan bahagia hari ini ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Margarita Harvin Dwi Oktaviani, mahasiswi Stikes Panturapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik memasuki new normal bagi anak-anak. Mari kita simak bersama-sama penjelasan edukasi mengenai new normal untuk anak-anak. Baik, kita masuk ke pengertian dari COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah suatu penyakit menular yang ditularkan melalui bersin, batuk, atau melalui udara yang disebut dengan droplet. Lalu, coronavirus ini disebabkan oleh virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Oleh sebab itu, maka kita akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari COVID-19. Tanda dan gejala dari COVID-19 yang pertama adalah demam, suhu melebihi 38 derajat. Yang kedua, batuk dan disertai dengan kesulitan bernafas. Ketiga, ada kelelahan. Keempat, ada nyeri otot. Lalu kelima, ada gejala lambung atau gastrointestinal, yaitu diare. Dan ada juga gejala nafas, yaitu sesak dalam waktu 1 minggu. Maka, ini merupakan tanda dan gejala dari COVID-19. Nah, untuk kali ini adalah tindakan yang kita lakukan apabila kita menemukan orang dengan ODP atau kita mencurigai orang yang terkena coronavirus. Yang pertama, sarankan orang tersebut untuk isolasi. Yang kedua, gunakan alat komunikasi untuk memantau perubahan kondisi dari ODP tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan warga lain untuk memenuhi kebutuhan dari ODP tersebut. Yang keempat, anjurkan minum air putih serta makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, tingkatkan prosedur pencegahan dari COVID-19. Ini merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan apabila kita menemukan orang dengan tanda dan gejala dari COVID-19. Baik, kita masuk dari pengertian new normal. Sebelum kita membahas tentang new normal, bagi orang tua, pengertian dari new normal sangatlah penting agar dalam membina anak-anaknya bisa menjadi lebih baik. Lalu, pengertian dari new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan adanya protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan dari COVID-19. Hal ini sangat penting bagi orang tua agar bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya di era new normal ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang protokol new normal. Protokol new normal ini sangat dibutuhkan dan harus dilakukan dalam era new normal ini dengan adanya COVID-19 saat ini. Yang pertama, gunakan masker apabila keluar dari rumah. Yang kedua, tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Yang ketiga, lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Lalu, bisa juga menggunakan hand sanitizer apabila tangan tidak terlalu kotor. Yang keempat, ada membawa piring, garpu, serta sendok secara mandiri. Lalu, yang kelima, menghindari kerumunan, melakukan social distancing dan physical distancing. Yang keenam, mandi dan ganti pakaian setelah bepergian dari rumah. Hal-hal ini harus diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya agar bisa memasuki era new normal ini dengan sebaik mungkin dan dengan protokol kesehatan untuk menghindari penularan dari virus corona. Selanjutnya, untuk kebiasaan new normal bagi anak-anak, ini juga sangat penting untuk
Memasuki era new normal ini bagi anak-anak yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, menumbuhkan sikap kepemimpinan kepada diri seorang anak. Yang kedua, ajarkan anak untuk menemukan ide baru. Hal ini penting karena dengan ide baru dan kepemimpinan, maka seorang anak akan dibentuk dan akan melakukan keputusan serta hal-hal baru dalam kehidupannya. Yang ketiga, ajari anak untuk bereksperimen di rumah. Bereksperimen di rumah ini juga sangat penting bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan talenta anak-anak masing-masing. Yang keempat, mengenal kemampuan diri dari seorang anak. Mengenali kemampuan diri dari seorang anak juga penting bagi orang tua untuk bisa menentukan seorang anak memiliki kemampuan apa dan bagaimana harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dari anak-anak. Lalu, untuk yang kelima, ajarkan anak untuk bekerja kelompok bersama keluarga. Hal ini dilakukan agar anak terbiasa untuk belajar secara kelompok dan berbicara bersama kelompok lain. Yang keenam, ajarkan anak untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Dengan penggunaan handphone, maka akan mendapatkan informasi yang banyak. Hanya dari orang tua harus memberikan aturan atau cara agar anak menggunakan handphone dengan benar. Yang ketujuh, ajarkan anak untuk menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Yang kedelapan, ajarkan anak untuk refleksi setiap kegiatan yang mereka lakukan, agar setiap kegiatan yang dilakukan menjadi bermanfaat bagi anak-anak. Baik, untuk edukasi tips dan trik memasuki new normal bagi anak-anak sudah selesai. Untuk evaluasinya, saya akan mengirimkan link kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai edukasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lalu, nanti untuk pertanyaan bisa melalui link yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk perhatian dan waktu Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti edukasi tips dan trik memasuki new normal bagi anak-anak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu serta untuk perkembangan anak-anak.